Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para sahabat, kita bersyukur kepada Allah. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang SHS atau Sukses Husnul Khatimah dan Surga, seri ke-68, yaitu kita mengambil keberkahan ilmu akhlak. Jadi, para sahabat, memang yang namanya manusia, ya manusia itu di dalam kehidupannya ada aturan-aturan, ada hal-hal yang perlu diketahui dalam rangka hubungan sesama manusia. Manusia ini memang walaupun dia bebas sama di antara sesama manusia, tetapi ada hal-hal yang bersifat sangat pribadi, hal-hal yang bersifat umum, ada hal-hal yang bersifat norma, ada yang namanya etika. Ya, jadi ada etika, ada aturan, ada tata krama yang menyebabkan hubungan antar satu manusia dengan manusia lainnya bisa begitu lapang, bisa begitu lega, bisa begitu saling saling memberi, saling menerima, saling lapang, saling apa itu kalau ada etika. Jadi etika ini semacam aturan tak tertulis begitu antar sesama manusia. Dan juga bisa ada saling menghargai, saling menghormati, ada saling tenggang rasa, ada saling toleransi, dan sebagainya. Jadi itu diikat oleh satu aturan rasa namanya. Rasa yang dialami, yang dirasakan oleh setiap orang, agar orang ini merasa lapang dan lega di dalam berhubungan satu dengan yang lain, sehingga dia bisa berkesinambungan, saling memberi manfaat. Gitu. Nah, karena itulah ada yang namanya etika, ada yang namanya aturan. Ya, jadi saling menghargai, saling memberikan penghargaan. Nah, ini diatur sebetulnya. Ada yang namanya norma, ada yang namanya etika, ada yang namanya mungkin ada semacam kebersamaan begitulah. Saling memahami, saling mengerti. Nah, kalau di dunia bisnis terasa sekali itu. Ya, di dunia bisnis itu terasa sekali. Ya, misalnya sekarang itu ada hak cipta orang lain. Ya, ada hak cipta orang lain. Nah, sehingga pada saat kita menggunakan itu, menggunakan hak ciptanya itu, nah kita tuh diwajibkan untuk meminta izin misalnya. Meminta izin, nah kemudian meminta yang namanya kerelaannya, meminta yang namanya kesenangannya supaya apa yang dia temukan, apa yang dia dapatkan dengan susah payah itu, ya bisa diambil manfaatnya oleh orang lain dengan namanya entah namanya kerelaan, entah namanya persetujuan, entah namanya perjanjian, ya. Nah itu semua etika itu seperti itu. Nah sehingga dia ada adab, ada etika, ya ada adab, ada etika. Nah disinilah letaknya kita sebagai manusia yang disebut dengan punya aturan, manusia yang berkepribadian, manusia yang betul-betul sebagai manusia, apalagi yang disebut dengan manusia luhur. Manusia luhur, nah kalau sekarang kita belajar manusia berakhlak mulia, ya berakhlak mulia, itu betul-betul sangat menghargai, ya sangat menghargai etika, sangat menghargai norma, sangat menghargai aturan. Ya, kalau di dalam dunia bisnis ada etika bisnis, ada aturan bisnis dan sebagainya. Jadi terasa sekali kalau di dunia bisnis itu, misalnya ada penemuan. Nah, penemuan itu kalau orang lain akan memanfaatkan, ya penemuan itu kalau orang lain akan memanfaatkan, dia buat perjanjian.
Perjanjian supaya ada kerelaannya. Apalagi yang dia temukan itu sesuatu yang menguntungkan orang lain. Nah, kemudian akan dimanfaatkan oleh orang lain. Nah, sehingga ini harus ada etikanya, harus ada perjanjiannya, harus ada bagaimana kesepakatan antara orang yang ingin memanfaatkan dengan orang yang menemukannya dengan jerih payah. Ya karena itu kalau seperti riset-riset ilmiah, ya riset-riset ilmiah, penemuan-penemuan itu kan biayanya besar, tenaganya besar, ya semuanya besar, itu pengorbanannya juga besar. Nah kemudian dia baru mendapat manfaatnya, mendapat hasilnya. Nah kemudian ada orang lain tidak berkorban, tidak berjuang, tidak ngeluarin apa-apa, tiba-tiba mengambil manfaatnya. Nah ini dalam etika hubungan antar manusia, ini sangat tidak baik orang-orang seperti ini. Nah demikian juga kalau di dalam ajaran Islam itu disebut dengan adab. Adab artinya di situ ada etika, adab, etika atau penghormatan atau apa namanya. Nah sehingga kita pun diatur seperti itu. Ya diatur seperti itu. Nah karena dicontohkan juga oleh Allah dalam Al-Quran, dicontohkan juga oleh Rasulullah. Karena itu kepada Rasulullah sendiri kita bersalawat. Bersalawat, mendoakan beliau, mendoakan keluarga beliau, mendoakan umat, mendoakan, nah itu mendoakan itu. Karena memang itu ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah, Al-Quran itu dari Allah diajarkan, itu luar biasa. Manfaatnya itu menyelamatkan manusia, dunia dan akhirat. Jadi ini diterima oleh seorang nabi yang sedemikian beratnya, yang sedemikian besarnya manfaatnya untuk kehidupan manusia. Nah itulah yang disebut dengan Al-Quran menyelamatkan kehidupan manusia, dunia dan akhirat. Karena apa? Karena di situ tuh disebut juga syafaat ya, syafaat disebut juga penolong. Jadi saking besarnya nilai ilmu yang ada di dalam Al-Quran itu, di dalam wahyu-wahyu umumnya. Umumnya yang diterima para nabi dengan susah payah, dengan berat sekali itu menerima itu. Prosesnya di dalam dirinya itu panjang dan lama. Nah terus kemudian umatnya memanfaatkan ilmu itu, diajarkan, diberikan, bermanfaat untuk dirinya, untuk semua manusia. Hanya saja saking tak ternilainya ajaran Al-Quran ini, tak ternilai, harganya itu tidak ternilai, tidak bisa dibayar. Ya tidak bisa dibayar. Kalau penemuan-penemuan bisnis, orang bisa kaya raya itu. Ya karena sebuah penemuan, kemudian penemuan ini harus orang hargai begitu, seberapanya begitu, dan orang bisa kaya raya dengan itu. Dan karena memang awalnya pengorbanannya luar biasa. Nah itulah disebut dengan hak paten itu atau hak cipta itu dihargai. Nah nanti meminta izin begitu. Tapi kalau Al-Quran, manfaatnya luar biasa, sangat besar bagi manusia, menyelamatkan manusia dunia akhirat. Nah sehingga itu tak ternilai. Jadi mau diukurnya pakai apa begitu. Nah karena itu diajarkan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran. Baca sholawat. Kirimkan doa untuk para salihin. Ya cuman itu. Kirimkan doa, arti kirimkan doa itu didoakan. Ya didoakan. Bagaimana caranya lah antara intern umat Islam ini mendoakan para nabi dengan sholawat, mendoakan dengan para sahabat, mendoakan orang-orang yang berjasa terhadap Islam ini. Nah itu diajarkan. Nah itu etikanya. Karena dengan itulah akan memperoleh keberkahan dari ilmu yang diperolehnya. Makanya banyak-banyak bersalawat, mendoakan orang-orang yang saleh, mendoakan orang-orang dahulu. Karena ilmu ini, ya apalagi zaman Rasulullah ini, ilmu yang dari Rasulullah itu didapatnya dengan darah, dengan perjuangan besar. Nah kemudian juga diperjuangkan, diberikan kepada umat itu juga dengan pengorbanan
pengorbanan darah, nyawa, harta. Nah, sehingga ilmu ini sampai kepada kita. Nah, inilah adab dan etika itu harus kita betul-betul jaga sehingga kita memperoleh keberkahan ilmu akhlak. Nah, khusus mengenai ilmu yang kebetulan Allah amanatkan kepada saya. Jadi mungkin bukan kebetulan kali ya. Jadi istilahnya Allah mengamanatkan kepada saya, Allah memberikan ilmu ini kepada saya, Allah memberikan anugerah kepada saya. Ya, anugerah kepada saya. Kemudian anugerah ini saya lepaskan, saya berikan kepada semua para sahabat, semua umat manusia yang memerlukan. Nah, di sana juga ada orang-orang yang ikut menyebarluaskan ini. Yang mereka juga berkorban untuk dapat memperoleh ini dan kemudian menyebarkannya juga dengan pengorbanan-pengorbanan. Sehingga adab dan etikanya harus kita pakai. Ya, adab dan etikanya untuk meraih keberkahan ilmu ini juga harus kita pakai. Karena ilmu tentang sukses, husnul khatimah, dan surga ini memang ilmunya tak ternilai. Tak ternilai, berlaku juga sampai hari kiamat. Dan orang yang bisa menikmatinya, dia akan memperoleh SHS itu, sukses, husnul khatimah, dan surga. Dengan bimbingan ini, dengan tujuan ini, dengan ampunan dan rahmat Allah, nah, melalui jalan ini yang kita lakukan, insya Allah dia akan memperoleh sukses, husnul khatimah, dan surga. Ya, ini dengan ampunan dan rahmat Allah sekali lagi. Jadi dengan kita ngamalkan ini, ampunan dan rahmat Allah akan tercurah pada kita. Karena kita mengikuti daripada pembelajaran. Pembelajaran ini amanat dari Allah kepada saya dan diamanatkan lagi untuk disebarluaskan. Kemudian para pejuang-pejuang kita, relawan-relawan kita, rela mengorbankan waktunya, tenaganya, pikirannya untuk memberikan lagi kepada kita semua. Karena itu memang penting keberkahan ilmu akhlak ini untuk kita ketahui betul. Nah, kemudian kita lakukan bersama-sama supaya kita yang melakukan, yang melaksanakan, itu ada keberkahan ilmu yang kita peroleh. Ya, keberkahan ilmu yang kita peroleh. Jadi termasuk kita menjadi orang yang berakhlak, orang yang beretika, orang yang memahami bagaimana berharganya ilmu ini. Dan bagaimana kita menghargai, memberikan penghargaan orang yang punya ilmu ini, orang yang menyebarluaskannya, orang yang berkorban untuk memperoleh ilmu ini dan menyebarluaskan ilmu ini. Nah, karena itu para sahabat sekalian, kita coba melihat bagaimana sih etikanya. Nah, karena itu kita lihat slide berikut ini. Para sahabat, kita lihat slide berikut ini, meraih keberkahan ilmu akhlak. Ya, meraih keberkahan ilmu akhlak. Yang pertama, perlu diketahui bahwa ilmu yang mengantarkan manusia yang menuju sukses, husnul khatimah, dan surga, atau kita sebut dengan SHS, adalah ilmu yang tak ternilai harganya. Karena itu, ilmu ini tidak bisa dihargai atau diukur, ya, atau diukur dan diukur dengan materi duniawi, karena saking tinggi nilainya. Nah, yang kedua, sebagai orang yang beriman dan berakhlak mulia. Nah, ini kalau kita akhlaknya mulia, kita beriman, nah tentu kita wajib bersyukur. Ya, dengan adanya ilmu ini kita wajib bersyukur kepada Allah. Nah, ini orang mulia seperti ini. Atas ilmu yang kita peroleh. Pertama Allah dulu. Nah, salah satu wujud dari rasa syukur kepada Allah ini kemudian diekspresikan, harus diwujudkan. Dalam apa? Mendoakan
Salah satu wujudnya adalah wujud rasa syukur itu mendoakan pembimbing. Nah, tuh, mendoakan pembimbing ya yang menemukan ilmu ini. Nah, kemudian yang memberikan dengan penuh kerelaan, keikhlasan. Nah, sebagai orang akhlak mulianya harus berterima kasih kepada Allah. Wujudnya itu adalah dia mendoakan pembimbing yang telah diberi amanah oleh Allah dengan membacakan surat Al-Fatihah. Jadi mendoakannya itu dengan membaca surat Al-Fatihah agar, jadi ini bentuknya doa. Ya, bentuknya doa, doa manusia itu dengan sungguh-sungguh. Nah, bentuknya itu dengan surat Al-Fatihah, tapi isi Al-Fatihah tentu dipahami. Nah, kemudian didoakan, ya, didoakan pembimbing ini agar Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya. Cuman itu, ya itu, agar Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya. Nah, ini sesering mungkin, apalagi udah kita pakai itu doa, apa namanya, ilmunya kita pakai agar Allah melimpahkan ampunan dan rahmatnya. Demikian juga kepada para admin. Admin itu orang-orang yang membantu, tenaga apa, menyebarluaskan, membimbing kita sebagai kelanjutan, ya, sehingga dia betul-betul dengan tenaganya, dengan pengorbanannya. Nah, itu harus kita hargai, kita syukuri dengan cara juga kita mendoakan para admin dan relawan. Relawan yang berkorban, tadi mengorbankan hartanya, tadi apa, untuk menyalurkan ini atau mendistribusikan ilmu ini kepada umat. Nah, yang menerima ilmu ini juga mendoakan para admin dan relawan lainnya. Ada yang ngasih dana, ada yang ngasih tenaga, ada yang ngasih pikiran, ada yang ngasih tenaga luar biasa setiap harinya itu. Yang berjuang mensosialisasikan dan meregenerasikan ilmu ini. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga adalah perlu diketahui bahwa setiap doa untuk para salihin tidak sia-sia. Ini perlu diingat. Jadi kita itu kalau mendoakan para salihin itu tidak sia-sia. Jadi Allah akan membalas lagi doa kita kepada para salihin, akan kembali kepada kita. Kan itu karena Allah membalas lagi kepada kita. Nah, jadi itulah dia luar biasanya mendoakan para salihin ini. Di samping etika kita juga memang harus memberikan doa, ya, paling tidak tuh doa itulah, ya, paling tidak itu. Kemudian membantu perjuangannya, paling tidak itu. Nah, perlu diketahui bahwa setiap doa untuk para salihin tidak sia-sia. Untuk itu, ya, karena jadi setiap doa untuk para salihin tidak sia-sia untuk kita. Jadi tidak sia-sia untuk kita. Tidak sia-sia untuk kita karena doa itu akan kembali kepada kita. Ya. Semakin sering mendoakan mereka, ya, semakin sering mendoakan mereka, maka semakin sering pula doa itu kembali kepada kita. Nah, ini para sahabat semua, maka jadilah kita para admin, jadilah kita para relawan, jadilah kita berkorban untuk menyebarluaskan ini, dan kita akan memperoleh doa dari orang-orang yang memanfaatkan ilmu ini. Nah, ini yang disebut dengan pahala mengalir, dan secara otomatis juga apa yang mereka lakukan itu juga merupakan pahala buat kita. Jadi ada doanya juga, ada pahalanya juga. Semuanya akan kembali kepada kita. Karena itu saya menganjurkan kepada para sahabat semua untuk jadi admin membantu menyebarluaskan, jadi admin namanya. Kemudian jadi relawan, entah relawan donatur, entah relawan tenaga, entah relawan apa, dalam rangka regenerasi. Jadi kita dapat doa dari orang-orang yang memanfaatkan. Yang keempat, sebagai orang beriman,
dan berakhlak mulia berkewajiban menghormati, menghargai, mengikuti arahan pembimbing. Ya, jadi jangan sampailah kita orang beriman itu nggak punya kepedulian sama pembimbing. Ya, jangan sampai seperti itu. Dia nggak punya kepedulian, nggak ada rasa hormatnya, nggak ada rasa penghargaannya, nggak ada rasa syukurnya. Jangan sampai begitu orang berakhlak mulia tuh. Nanti itu tuh tidak berkah. Dia nggak berkah, ilmunya itu tidak berkah. Jadi sebagai orang beriman dan berakhlak mulia, wajib tuh kalau dia beriman, kalau dia berakhlak mulia. Tapi kalau dia nggak beriman, nggak berakhlak mulia, ya lain soal itu. Orangnya ya sembarangan aja begitu. Ya, nah karena itu berkewajiban. Jadi dia wajib tuh, dia harus punya rasa itu, berkewajiban menghormati, menghargai, mengikuti arahan pembimbing. Nah itu kewajibannya tuh, karena etikanya begitu gitu. Mengikuti arahan pembimbing, ya kemudian bersama-sama. Nah, bersama-sama para admin dan relawan bergotong royong dengan koordinasi yang baik, mensosialisasikan ilmu bermanfaat ini dari generasi ke generasi itu. Jadi etikanya punya kewajiban juga kita bekerja sama dengan para relawan, dengan admin, dengan para pembimbing, kerjasama. Jangan sampai putus tuh sampai akhir hayat. Ya baru itu berkah ilmunya itu. Ya, serta ya di sini dengan koordinasi yang baik. Jadi saya ulangi, kemudian bekerja sama dengan para admin, ya dengan para admin dan relawan, ya bergotong royong. Kemudian bersama-sama para admin dan relawan bergotong royong dengan koordinasi yang baik, mensosialisasikan ilmu bermanfaat ini dari generasi ke generasi dalam rangka meraih pahala mengalir sebesar-besarnya. Jadi kalau kita bekerja sama dengan para admin, para relawan bergotong royong itu kemampuan untuk menyebarluaskan itu sangat besar, sangat tinggi. Ya sehingga pahala mengalir bisa kita peroleh sebanyak-banyaknya. Tapi kalau tidak ada ini, tidak ada koordinasi, tidak ada bergotong royong, tidak ada keinginan untuk bersama-sama, tidak saling menghormati, tidak menghargai pembimbing, wah kacau. Jadi di dalam sosialisasi jadi kacau. Jadi kita akhirnya nggak dapat pahala pengalirnya jadi terhambat karena itu. Nah yang kelima, ampunan dan rahmat. Ya ampunan, rahmat, dan ridho Allah serta pertolongan Allah. Ya ampunan, rahmat, dan ridho Allah serta pertolongan Allah. Insya Allah. Nah, jadi kita akan meraih sukses, husnul khotimah, dan surga dengan ampunan, rahmat, dan ridho Allah. Jadi kita akan meraih sukses, husnul khotimah, dan surga ya dengan ampunan, rahmat, ridho, dan pertolongan Allah. Insya Allah itu terjadi pada diri kita ya sebagai orang yang berakhlak mulia, sebagai orang yang menghargai, ya yang mengikuti daripada aturan untuk memperoleh keberkahan ilmu akhlak ini. Ya mudah-mudahan kita semua bisa memahami dengan baik tujuannya, memahami dengan etikanya, memahami dengan baik apa yang sebenarnya harus kita lakukan supaya ilmu yang kita dapatkan ini menjadi berkah, bermanfaat untuk kita menjadi pahala mengalir, pahala diri sendiri dari generasi ke generasi. Ya mudah-mudahan bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.